Halo teman-teman belajar, kembali lagi di channel Belajar bersama saya Andri, dan kali ini kembali kita akan membahas grammar bahasa Inggris. Tapi sebelum pembahasan yang lebih detail, saya ingin memberikan contoh kalimat kepada kalian dulu. Ada dua contoh kalimat yang saya ingin berikan pada kalian sebelum kita masuk ke pembahasan. Kalimat pertama ada kalimat pertama itu ada the team is discussing the event. The team is discussing the event. Itu kalimat pertama. Terus kalimat kedua ada the team are having their meals. The team are having their meals. Itu kalimat kedua. Oke. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih sebelum kita masuk ke pembahasan. Saya punya pertanyaan buat kalian semua. Kenapa kalimat pertama itu to be-nya is, sedangkan kalimat kedua to be-nya are? Kenapa? Nggak bisa is aja dua-duanya atau are dua-duanya gitu? Kenapa? Kita akan bahas itu di pembahasan kali ini. Kita akan bahas yang namanya collective noun dan bagaimana menggunakan kata kerja untuk collective noun. Oke? Apa itu collective noun? Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita perlu tahu nih definisi collective noun itu apa. Oke, apa itu collective noun? Nah, collective noun itu berdasarkan beberapa sumber ya. Itu disebut sebagai collection of individuals. Jadi collection of individuals, kumpulan dari sekian banyak orang. Misalnya the team itu mungkin terdiri dari 6 orang atau 10 orang, atau mungkin ketika kita bilang the community atau the society atau the family, nah itu terdiri dari sekian orang kan di dalamnya. Jadi collective noun itu adalah collection of individuals, baik itu orang-orang, kumpulan benda, kumpulan binatang, tapi mostly sih kumpulan orang-orang ya. Oke, itu collective noun. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan kata kerja dengan collective noun? Contoh di kalimat yang pertama tadi ya, the team is discussing the event. The team is discussing the event. Nah, di sana dalam satu tim itu meskipun ada sampai 10 orang, 15 orang, itu kan mereka mendiskusikan hal yang sama. Jadi otomatis tindakan mereka itu sama, yaitu berdiskusikan hal yang sama, yaitu the event. Itu di sana mereka dihitung ya, atau mereka tuh dijadikan satu unit gitu. The team dijadikan satu unit karena mereka melakukan hal yang sama, yaitu mendiskusikan objek yang sama, itu the event. Oke. Contoh misalnya yang lain, misalnya the family atau our family has a dog. Our family has a dog. Nah, di sana mau berapa orang pun member dalam family itu, kita semua punya anjing yang sama. Jadi our family has a dog. Our family has husky, atau our family has apa misalnya jenis anjing gitu kan. Our family has a dog. Jadi di sana family dihitung sebagai satu unit yang punya anjing yang sama. Jadi the dog belongs to all of us, belongs to me, my father, my mother, dan seterusnya gitu. Oke, itu ketika collective noun itu dihitung sebagai satu unit karena kita melakukan hal yang sama dan objeknya sama gitu kan. Oke. Sekarang kita masuk ke kalimat kedua. The team are having their meals. The team are having their meals. Nah, di sini apakah collective noun dihitung jadi satu kesatuan? Tidak. Karena mungkin aja meals yang mereka makan itu beda-beda. Ya kan, ada yang bawa makanan dari rumah, ada yang beli keluar dan segala macam. Atau mungkin ada yang ambil di kantin segala macam. Jadi mealsnya, objeknya jelas pasti beda. Even cara mereka makan pun, having the meals pun itu pasti beda-beda. Ada yang mulai dari minum dulu habis itu makan, ada yang mulai dari chit-chat dulu sama temen baru makan, ada yang udah selesai duluan, ada yang selesai belakangan dan segala macam, ada yang sambil main HP ya kan, ada yang foto-foto makanan dulu diposting di Instagram segala macam baru makan. Banyak hal, jadi banyak cara gitu yang mereka lakukan. Nah, di sana karena itu terkait dengan kebutuhan mereka sendiri ya, kebutuhan orang, kebutuhan individual, maka satu tim itu tidak bisa dihitung satu unit. Collective noun di sana dihitung sebagai individual karena having meal itu adalah kebutuhan individual, bukan kebutuhan satu unit tim. Kalau tadi kan the team is discussing the event. Itu kan event itu adalah kebutuhan satu tim itu, kebutuhan teamworknya. Sedangkan kalau the team are having their meals itu adalah kebutuhan individual, kebutuhan kita masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa jadikan dia satu unit. Makanya kata kerjanya itu are having, bukan is having gitu.
karena dihitungnya sebagai individuals. Ada banyak orang dalamnya gitu, dan makan itu adalah kebutuhan individual. Oke? Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Kalau ada yang punya contoh lain juga silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Oke? Yang jelas, collective nouns itu sekali lagi adalah collection of individuals. Apakah mereka dihitung menjadi satu kesatuan atau tidak, itu tergantung dari kebutuhannya dan objeknya juga dan tindakannya juga. Kesimpulannya saya ulang sekali lagi, jadi kalau misalnya the team is discussing the event, itu kebutuhannya adalah kebutuhan kerjasama tim. Event itu adalah kerjasama tim kan, teamwork. Jadi di sana the team dihitung sebagai satu kesatuan, makanya to be-nya is. Oke? Sedangkan the team are having their meals, itu meals itu objeknya itu bisa aja beda-beda juga, tapi having meals itu adalah kebutuhan individual. Makanya di sana the team ini nggak bisa dijadikan satu kesatuan, tapi dia dihitungnya harus per individual, karena having meals adalah kebutuhan individual dan tindakan mereka untuk having meals pun pasti beda-beda gitu, dan objeknya pun bisa beda-beda. Ada yang makan sate, makan rendang, nasi goreng, kita nggak tahu, ya kan? Oke, itu penjelasan kali ini tentang collective noun dan bagaimana verb itu bisa digunakan bersama dengan collective noun. Oke, kalau masih ada yang punya pertanyaan atau mungkin ada yang merasa kurang jelas dengan penjelasan saya dan merasa punya tambahan informasi atau referensi, silahkan sampaikan, tulis di kolom komentar. Dan ya, kita belajar bersama dengan cara itu ya. Kemudian kalau misalnya, soalnya saya, kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan ya, karena saya merasa ini adalah topik yang bisa banyak gitu loh didiskusikan gitu kan, karena contoh-contoh kalimat itu banyak di sekitar kita sebenarnya, dan kadang kita melewatkannya begitu saja gitu. Hal-hal sekecil ini tuh kadang bisa didiskusikan dengan sangat detail. Jadi saya harap ada yang bisa menulis komentar atau menulis pertanyaan atau menambahkan apa yang saya sudah sampaikan. Oke? Thank you. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan press button like dan juga di share, biar lebih banyak lagi rekan-rekan atau teman-teman belajar kita bisa belajar bersama di channel Belajar Bersama ini. Dan jangan lupa juga di press button subscribe, biar kita terus bisa belajar bersama ya. Jadi biar kita tahu nih perkembangan bahasa Inggris, tahu dengan perkembangan linguistik, perkembangan sastra ya kan. Biar ya sama-sama belajar lah ke depannya. Saya juga belajar dari kalian kalau kalian nulis sesuatu di kolom komentar, dan kalian juga belajar dari saya. Jadi kita belajar bersama. Namanya juga channelnya Belajar Bersama. Oke, itu aja penjelasan dari saya kali ini, and nothing else to say except for stay healthy for everyone. Okay, see you, bye bye.